Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan tutorial Snap dengan aplikasi untuk memproses data SAR dengan tujuan untuk memahami informasi di area yang kita inginkan. Nah, data yang kita ambil untuk pertemuan hari ini adalah blok sebentar di Kota Palu. Jadi Kota Palu ini berada di endapan sungai gitu ya. Nah, kita coba ingin melihat apakah terjadi deformasi subsidence di area ini atau misalkan deformasi lain itu ya, seperti deformasi di area ini. Nah, areanya ini yang ingin kita proses, kemudian tanggalnya dari tahun 2014 bulan Juni, bisa tanggal berapa, kemudian kita akan mengecek sampai tahun 2017, misalkan bulan September. Nah, selanjutnya untuk tipe datanya itu SLC. Selanjutnya mode akuisisinya adalah IW. Selanjutnya polarisasinya itu VP, atau misalkan kalau misalkan ada VP plus pH. Selanjutnya direksinya orbitnya itu kita buat scaling, datanya sentinel 1A. Kita search. Ini adalah data yang kemungkinan data yang bisa kita download. Ada 38 image yang bisa kita download. Kemudian yang saya pakai adalah April 2015 sampai, saya lupa sudah download itu April 2015 sampai Juni 2017. Jadi Juni sampai Juni 2017. Kenapa mengambil tentang data itu? Tidak ada yang ini ya, tidak ada yang spesifik alasannya. Hanya ingin mencoba-coba saja mengecek di area itu apakah terlihat deformasi atau tidak. Jadi yang saya pakai Juni, saya ulangi lagi, Juni 2017 sama April 2015. Nah, terlihat tadi ada agak sedikit perbedaan image ya. Nah, nanti kita bisa pilih saja burst image burst yang tersedia di subswap. Nah, Selasa lalu ada yang bertanya apakah bisa di subset gitu ya. Sepemahaman saya tidak bisa di subset. Nah, kenapa? Karena untuk data SLC ini itu terdiri dari 3 subswat. Kemudian setiap subswat itu ada 9 burst. Nah, ketika kita mensubset, dikhawatirkannya antara subswat satu dengan yang lainnya itu tidak klop, sehingga ketika di subset dia akan error. Nah, itu pengalaman saya akan error ketika di subset. Mungkin seperti itu ya, tambahan dari saya. Nah, selanjutnya ini snapnya tuh tertutup, snapnya tertutup. Ini karena kita tutup snapnya. Datanya itu saya pakai data Palu. Kemudian graph builder. Saya pakai graph builder untuk efisiensi aja.
waktunya. Kemudian kalau di sini itu kita bisa ngeload data yang sebelumnya sudah di save, jadi silahkan dipakai. Kita load, ini adalah pemrosesannya ya. Nah, kita cek apakah sudah membaca data yang kedua yang kita inginkan. Sudah, di stop SAR-nya. Nah, data stop SAR-nya itu yang saya ambil. Nah, saya mengambil subswap-nya itu IW2, kemudian proses CPP, burst-nya itu 3-5. Nah, untuk stop SAR speed 2, bentar, ya langsung. Nah, itu ada perbedaan 4-6 kalau misalkan untuk yang stop SAR speed 2. Nah, untuk orbit file itu tidak ada perubahan sama sekali. Saya pakai default dari Snap. Kemudian backtio coding saya menggunakan DEM dengan 3 second. Selanjutnya enhance spectral density-nya itu kurang lebih seperti ini juga, tidak ada yang saya ganti. Interferogram pun sama seperti itu. Nah, top study bus-nya proses CPV. Nah, file outputnya adalah palu IFG-TF. Nah, jangan lupa di mana lokasi outputnya disimpan. Nah, oke, kalau misalkan sudah di run, kurang lebih untuk saya pemrosesannya itu sampai top study bus itu 65 menit. Kita cek nah, ini filenya. Jadi ketika sudah didapat interferogram dan dilakukan di burst, kita akan memperoleh B-nya itu bilangan bilangan imajiner, real, intensity, fase, sama koherensi. Nah, koherensi ini itu terkait dengan kemiripan antara image satu dengan image yang kedua. Nah, jika dia bernilai 1, maka itu memiliki tingkat kemiripan yang tinggi, fasenya ya. Jadi interferensinya itu tinggi. Kalau misalkan untuk dia koherensinya rendah, itu interferensinya rendah. Oke, seperti ini. Kita coba buka. Ini hasilnya terlihat tidak terlalu kelihatannya, belum terlalu kelihatan ada interferensinya. Kalau misalkan di zoom in, kita coba cek di area pertukaran apakah ada sesuatu. Oke, terlihat ada intensity interferensi, ada intensitas energi dari interferometrik nih. Nah, ini yang akan kita coba cek ya, ini itu apa gitu ya. Kalau pola fringe tidak kelihatan, ini cuma satu pola saja. Nah, ini menunjukkan bahwa deformasinya itu kecil karena hanya ada satu pola, dan polanya itu sangat besar gitu, dari cuma merah, biru, hijau, biru itu, dan itu dalam area yang besar, jadi deformasinya kecil. Nah, baik, selanjutnya setelah ini itu kita akan melakukan multi loop. Multi loop ini di SAR utilities. Jadi kita ingin melihatnya dari domain yang lebih baik gitu ya, vertikal. Jadi pilihnya nanti EQ sama koherensi. Nah, kalau number range of loop bisa 8. Kalau mau, saya kemarin mencobanya cuma yang 4. Perbedaannya apa? Itu terkait dengan area yang ingin kita cek. Jadi ini terkait dengan sudut dari yang ingin kita lihat itu seperti apa gitu ya. Jadi nanti bisa terlihat kurang lebih seperti itu. Ketika di run, nanti hasilnya adalah ML dengan
ekstensi filenya ml. Nah, ini itu mohon maaf sebelum multilog itu saya lupa kita melakukan perubahan ya. Jadi kita perbaiki topografi fase removalnya dulu. Nah, dari topografi fase removal itu nanti filenya itu diinsert. Nah, kemudian parameternya itu nggak diubah. Kalau misalkan mau dibuat detail itu bisa pakai DM. Ini SRTM-nya nanti bisa di sek, tapi karena kita pakai dari awal 3 sek, maka saya pakainya 3 sek saja, kemudian di run. Nanti hasilnya itu ada tulisan dinsert di ekstensi belakangnya, dinsert. Saya lupa itu. Nah, untuk dinsert harusnya ini dulu, ini belakangan. Nah, dinsert itu apa? Dinsert itu adalah differential interferometry SA. Jadi si data insert-nya itu diturunkan sehingga kita memperoleh nanti dalam bentuk displacement. Intinya bisa ke arah sana. Oke, tadi ML sudah ya, saya masukin lagi supaya berurutan saja. Nah, nanti dapat yang ML ini multi-loop. Kita lihat perbedaan antara insert sama dinsert di mana. Terlihat kalau itu kita lihat secara struktur. Untuk perbedaan itu di wilayah kota Palu ini. Terlihat bahwa untuk yang interferometri atau interferogram, yang lautnya itu masih ada noise gitu ya. Nah, kalau yang di dinsert itu langsung kelihatan yang laut itu udah hilang aja ya, karena kan menghilangkan dari aspek fase yang di bawah nilai tertentu gitu. Kemudian namun ini ada yang aneh gitu ya, tiba-tiba yang sekitaran setelah Palu ini malah jadi muncul artefak. Ini dan noise, misalkan pemrosesan datanya kurang baik gitu. Nanti kita cek atau kita perbaiki di multi-loop. Nah, di multi-loop itu seperti tadi ya, biasanya sudah ada. Kita langsung calculate saja ini. Oke, nanti hasilnya itu EQ sama koherensi, karena kan tadi kita memilih bilangan imajiner, bilangan real sama bilangan koherensinya. Jadi multi-loop, jadi processing parameter yang kita ambil adalah EQ sama koherensi. Nah, setelah ini kita itu akan melakukan filter. Jadi kita lakukan filter
itu di interferometrik filtering, kemudian Gold dan fase filtering. Nah, ini yang kita pakai adalah ML, kemudian ini dibuat apa, default saja, kemudian di run, maka hasilnya nanti ada file FLT. FLT. Nah, untuk FLT ini kita cek bentuknya seperti apa. Nah, pertama sudah terlihat image-nya itu secara vertikal gitu ya. Selanjutnya untuk yang intensitas dari interferometernya itu bisa terlihat dengan jelas, dikuatkan gitu dengan dinsar dan multi loop. Nah, dengan filter, sehingga diperoleh image seperti ini. Nah, selanjutnya ini kan masih dalam bentuk fase gitu ya, fase baik itu yang interferogram, kemudian diturunkan ke dalam bentuk pintar, kemudian filter ini masih dalam bentuk fase, belum dalam bentuk fase. Maka kita bisa mengubah fase ini dalam bentuk displacement seperti yang ada di perintah interferometric product fase to displacement. Namun sebelum ke sini kita harus melakukan unwrapping. Nah, kita harus mengubah ke dalam format SnapFu. Jadi kita butuh tools atau software yang lain yang disebut dengan SnapFu. Jadi kita dibuat dulu. Jadi data yang akan diubah adalah ini, diekspor ya. Kemudian target foldernya, misalkan target foldernya itu lalu kemudian ini SnapFu gitu ya, atau misalkan rekan-rekan bisa membuat ini, bikin file name SnapFu gitu ya, atau apa gitu, terserah, nanti diselect contohnya. Nah, SnapFu, kemudian saya misalkan buat SnapFu 2, nah, select, kemudian di run, nanti keluarannya itu, nah SnapFu 2 ini yang keluar. Saya juga sudah buat. Nah, file outputnya itu kurang lebih seperti ini, koherensi dalam bentuk header, dalam bentuk image, kemudian fase dalam bentuk header dan bentuk image. Ini konfigurasi terkait cara membaca data yang ada di header sama header koherensi sama header fasenya. Nanti kita butuhkan ini. Selanjutnya ada unwrap fase, jadi nanti kita bisa unwrap fasenya. Nah, jadi kita butuh software SnapFu. Kita tinggal akses ke ASF atau ke SnapFu download. Kan bisa download di sini. Kemudian ke sini, lalu ambil yang sesuai dengan hardware yang kita pakai, baik itu 64, 32 ataupun Linux, Mac OS juga bisa. Jadi silahkan ya, disesuaikan dengan yang digunakan. Nah, jika sudah, maka yang di-download itu dalam bentuk RAR. Bentuknya RAR, nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah diekstrak. Ini sudah diekstrak. Isinya ini ada bin config man src. Yang kita pakai itu ada di bin. Nah, di bin itu sebenarnya yang ada hanya SnapFu sama My System 2.0 DLL. Untuk sisanya itu merupakan hasil dari pemrosesan Snap yang sudah saya lakukan. Jadi data yang tadi yang sudah diekspor itu di-copy ke sini atau dipindahkan ke sini, kemudian lakukan running via CMD. Nah,
perintah pertama. Perintah pertama adalah snapku. Ini membaca perintah dulu, kemudian buka tadi yang notepad ya, yang snapku config-nya. Nah, ini ada snapku.f bla 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 bla. Nah, ini perlu nih, ini informasi untuk perintah unwrap, melakukan unwrap si image itu. Jadi tinggal dipindahkan ke sini, kemudian di enter. Nah, ini yang sudah saya lakukan. Total waktu untuk melakukan unwrap itu 36 menit 53 detik. Apa saja yang di unwrap? Jadi ketika sudah diklik, nanti semua image itu yang kita buat tadi di unwrap sama software ini. Nah, hasilnya itu nanti seperti ini, ada nambah unwrap TV. Nah, ada unwrap TV header ini yang sudah sama image, header sama image. Jadi header ini nih nanti akan kita import ke dalam Snap. Jadi setelah ini maka kita melakukan import data unwrap. Jadi masuk ke radar, interferometrik, kemudian unwrap, import. Nah, di import ini perlu data dari stepnya, kemudian data bacaannya yang tadi, yang header itu ya, header. Nah, kemudian ini apa? Nah, data yang ini misalkan ini adalah unwrap. Saya sudah melakukan nah, ini adalah hasil dari unwrap. Ini hasil unwrapnya. Jadi ada ada bilangan imajiner, ada real, intensity, fase, koherensi, sama angka fasenya. Kita cek angka fasenya itu seperti apa. Nah, ini bentuknya seperti ini, belum kelihatan ya, belum kelihatan sama sekali mana areanya gitu, jadi nggak ketahuan. Nanti kita akan perbaiki secara terrain correction. Jadi tapi sebelum terrain correction kita akan melakukan pengubahan data dari fase ke displacement dulu. Jadi produk, kemudian fase to displacement, kemudian data yang kita ambil tadi unwrap gitu ya. Nah, untuk yang parameternya tidak ada, kita kan sudah. Ini adalah hasil dari supaya informasi aja. Jadi kalau membaca satuannya gimana? Ini kok tahu dari ini masih fase. Nanti ke color management aja. Unitnya apa? Absolute phase. Nah, itu berarti masih dalam bentuk fase, meskipun dalam bentuk absolute. Nah, sekarang kita buka yang displacement. Nah, ini untuk displacementnya belum ada informasi juga, namun satuannya sudah dalam bentuk meta. Nah, kita sekarang perbaiki terrainnya, kita koreksi terrainnya. Nah, kita perbaiki, kemudian di run. Hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah ada bentuk pulaunya. Nah, namun ternyata untuk informasinya itu tidak terlihat dengan baik. Jadi kecurigaan saya yang pertama bisa jadi itu dikarenakan bersih mode-nya. Sering image yang kita ambil kan dari bus yang berbeda gitu ya, karena mungkin seperti itu, dikarenakan itu. Jadi
Mungkin coba dibandingkan antara data sentinel A sama data sentinel B supaya bisa ketahuan dalam image yang sama, supaya bisa ketahuan apakah benar-benar tidak ada ataukah miss dengan kita. Mungkin pakai polarisasi yang berbeda. Ini kan TV, coba yang kakak. Karena kalau berdasarkan data interferogram, sorry, yang multi-loop tadi mana yang multi-loop? Ini. Oh, ini multi-loop tadi. Nah, kalau dari multi-loop itu ada, meskipun kecil tapi ada gitu ya kan. Nah, kalau di sini kelihatan ada, maksudnya ada informasi bahwa dia mengalami penurunan ya, sekitar minus 0, sekian. Namun kan terlalu besar areanya, tidak sedetail itu gitu ya. Karena ini yang perlu di cross check lagi nanti dengan mode yang bukan mode, dengan polarisasi yang berbeda, dengan image yang berbeda juga. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ini tutorial untuk yang deformasi di perkotaan, semoga rekan-rekan dapat pahami dan bisa diaplikasikan sesuai dengan yang rekan-rekan inginkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.